1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Oh, sudah ada. Baik, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Silakan dulu kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingin bicara tentang kedahsyatan janji Allah di dalam ibadah. Amin. Kita percaya bahwa ibadah kita bukanlah sesuatu yang biasa-biasa. Amin. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam ibadah kita. Amin. Ada kuasa Allah yang dahsyat, yang terus bergerak dalam setiap ibadah kita. Baik ibadah secara korporat, kita berkumpul bersama-sama, maupun ibadah kita secara pribadi di rumah kita. Amin. Nah, saya ingin bersaksi, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang saya sedang mau bicarakan tentang kuasa ibadah. Minggu yang lalu kita dipimpin oleh Mami, Ibu Gembala, untuk kita menyembah Tuhan. Ya, saya perhatikan saudara, itu 2 jam lebih, ya, 2 jam lebih. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu, karena saya juga jarang cerita kecuali dengan istri saya. Saya tidak tahu kenapa, apakah karena saya sedikit paksa untuk senam atau apa. Saya ada ngilu, jadi tiap berdiri lama itu ngilu di pangkal bawah, setengah jam begitu, mulai ngilu, ya. Dan itu menjadi masalah, sehingga kadang-kadang saya cenderung di belakang juga, karena saya mesti sekitar 1,5 menit duduk dulu, baru enak lagi, bangun lagi, ya. Tetapi minggu yang lalu itu luar biasa. Amin. Tuhan melawat kita di dalam ibadah. Saya bisa berdiri 2 jam lebih, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya menikmati lawatan Tuhan. Amin. Artinya dalam ibadah kita itu ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Jangan sekedar saudara datang ibadah sebagai tradisi, sebagai kebiasaan orang Kristen untuk hari Minggu masuk gereja. Tidak, itu waktunya itu berjumpa dengan Tuhan, dan itu akan lihat hal-hal yang luar biasa. Ya. Sebenarnya sepanjang minggu ya yang lalu itu saya dari Selasa, saya sudah tidak sehat, flu batuk, ya, dan mulai bikin kepala sebelah kiri sakit sekali, ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, hampir saya berpikir untuk tidak ibadah pada hari Minggu itu. Tetapi sekali lagi, waktu saya ada di tempat ini, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ada kuasa yang dahsyat di dalam ibadah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa itu menjadi luar biasa? Karena ibadah kita adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar. Karena ibadah adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan karena Tuhan meminta kita 1 hari untuk menguduskan, tidak. Ya. Itu sesuatu yang penting. Kalau saudara membaca Alkitab dengan baik, kita akan menemukan bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah persekutuan dengan Allah. Amin. Tujuan penciptaan manusia itu adalah manusia bersekutu dengan Allah, beribadah dengan Allah. Allah punya teman sekutu. Amin. Allah punya teman sekutu adalah saudara. Amin. Saudara tidak peduli apapun keadaan, engkau adalah teman sekutunya. Engkau adalah teman dia ingin bicara. Itu yang ada dalam kitab Kejadian pasal 3. Alkitab mengatakan pada hari petang Allah datang ke taman dan berjalan-jalan. Kenapa? Karena dia ingin bicara dengan manusia. Dia ingin bersekutu dengan manusia. Ya. Karena itu dia menciptakan kita. Jadi saudara dan saya ini bukan diciptakan, saya memang diciptakan untuk kawin. Enggak, kawin itu setelah itu. Tetapi tujuan utama adalah kita bersekutu dengan dia. Karena kita juga adalah makhluk roh, dan Allah itu adalah roh, dan dia mau bersekutu dengan saya dan saudara. Kenapa dia tidak bersekutu dengan binatang? Karena binatang bukan makhluk roh. Saya dan saudara adalah makhluk roh. Teman sekutu terbaik
telah menghancurkan, memisahkan manusia. Tapi Efesus mengatakan bahwa Kristus telah membawa kita yang jauh menjadi dekat. Amin. Sehingga setiap hari saya berani mengatakan harusnya kita bersekutu dengan Allah. Amin. Kita bersekutu dengan Dia. Kita mengalami Dia secara pribadi. Kita sungguh-sungguh merasakan kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kita, atas pekerjaan kita, atas apapun yang kita lakukan. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang tadi, ya, boleh mungkin di media turun ke bawah. Saya ingin hanya bahasa Yunani untuk ibadah, ya. Apa itu ibadah, Bapak Ibu Saudara? Ibadah itu kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani, dia berasal dari kata Yosefia, pelafalannya, ya. Itu bicara tentang kesalehan, bukan ibadah hari Minggu. Ya, itu bicara tentang kesalehan. Bahkan di situ dikatakan dalam bentuk jamak itu perbuatan-perbuatan hidup atau hidup yang saleh. Ya, setiap hari saya dan saudara beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Amin. Engkau bekerja dengan baik, itu adalah ibadah. Engkau melakukan tugasmu dengan baik, itu adalah ibadah. Dan Allah akan hadir, Allah akan datang dan engkau akan mengalami kuasa-Nya. Nah, gampang sekali ayat yang tadi kita baca 1 Timotius 4 ayat 8. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Boleh cepat naik saja. Ya, doa besar. Ya, kedahsyatan ibadah. Yang pertama, ya, ada kuasa untuk kita mengalami, ya, secara kesehatan. Boleh yang kesehatan. Ya, kedahsyatan. Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat bahwa yang pertama ada mujizat-mujizat bagi kesehatan kita. Ya, ibadah, saudara. Saya memperhatikan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara, kebanyakan mujizat Yesus itu terjadi pada hari Sabat. Ya, itu terjadi pada hari Sabat. Artinya, saudara, ibadah itu yang kita lakukan itu adalah kesempatan atau anugerah yang Tuhan berikan supaya kita mengalami kesembuhan secara tubuh. Amin. Amin. Memang banyak kali orang bilang ibadah datang ibadah jangan harap apa-apa. Bagi saya itu juga tidak tepat. Ya. Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu akan melakukan atau kita akan mengalami hal-hal yang besar. Saya memperhatikan dalam Lukas 6 ayat 9 dan 10. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkan tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Amin. Nah, memang orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara, berprinsip bahwa kalau hari Sabat itu jangan berbuat apa-apa. Ya. Tapi Yesus justru menyerang mereka karena mereka bicara kepada orang, tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan. Contohnya, mereka larang orang jangan berbuat apa-apa, tapi dan Yesus, kalau sudah baca ayatnya terus, Yesus menyatakan, bukankah pada hari Sabat kalau hewanmu jatuh ke dalam lubang, engkau akan selamatkan? Kenapa engkau larang orang untuk berbuat sesuatu yang baik? Ya. Dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Di hari mana kita beribadah kepada Dia, bersekutu kepada Dia, mujizat mulai terjadi. Apapun penyakit kita, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu kalau sudah datang dengan penyakit, jangan bawa pulang penyakitnya. Amin. Amin. Kalau saudara baca Alkitab, ya, dalam Injil itu saudara akan menemukan Yesus itu ditulis dengan jelas bahwa setiap kali Yesus berjumpa dengan orang sakit dia sembuhkan. Di mana yang tidak? Di Nazaret. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Artinya waktu kita datang untuk beribadah, kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan pada hari Minggu, percayalah bahwa engkau akan mengalami mujizat. Amin. Engkau akan mengalami kesembuhan. Apapun kata dokter,
percaya bahwa Tuhan mau engkau sehat. Tuhan mau saya dan saudara sehat. Ya, Mami tulis status. Ya, usia itu hanya angka. Amin. Orang selalu bilang kalau usia 40-50 itu sudah sakit-sakitan. Tidak selalu. Saya sudah 54. Tidak sakit-sakitan. Amin. Saya berani mengatakan semua normal. Ya, saya masih makan semua hal. Ya, kecuali ular dan tikus. Ya, tapi semua saya masih makan. Tekanan saya, darah saya normal. Ya. Kenapa? Karena kita percaya waktu kita begitu. Dan itu sudah waktu perjamuan kudus, waktu Papi pimpin, waktu saya mengambil anggur, percaya kok darah Yesus mengalir dalam tubuh. Karena darah Yesus mengalir, mujizat terjadi. Ada urat yang salah Tuhan bolehkan. Amin. Ada penyumbatan Tuhan lancarkan. Ada penyakit apapun, ada kerusakan Tuhan gantikan dengan yang baru. Dan ada kuasa di dalam ibadah. Amin. Ya. Seringkali orang bilang kalau kau mau lihat kuasa perjamuan kudus harus pergi di gereja Tiberias. Saya tidak maksud apapun, tetapi harus di sini saudara mengalah. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang sama. Kita melakukan perjamuan kudus dan darah Kristus mengalir. Saya setiap kali mengambil perjamuan kudus, saya selalu yakin bahwa saya sudah mengalami mujizat. Tuhan sudah menyembuhkan tubuh saya. Saya sehat. Saya sehat. Saya sehat. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Dia mau saya sehat. Oh, aku percaya Dia akan menyembuhkan setiap pribadi kita. Kalau kita percaya ada kuasa di dalam ibadah, kita akan sehat. Sehat dan memuliakan Tuhan. Sehat dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang dasar. Amin. Nah, saya agak cepat saja boleh lompat di, ya silakan dulu. Ini lompat di dampak dari bertepuk tangan. Saudara tahu ternyata bertepuk tangan itu bukan sekedar kebiasaan. Gereja Pentakosta. Ada orang bilang ini kayak hari kemerdekaan saja, tepuk tangan. Tapi tahu saudara, penelitian sudah dilakukan. Ada dampak ya dari bertepuk tangan. Ada 6 dampak yang saya teliti. Itu sudah dilakukan penelitian. Jadi tepuk tangan itu bukan sekedar firman Tuhan. Tuhan mau supaya engkau sehat. Dan baca di artikel itu dia berkata bahwa ada 28 saraf di tangan saudara. Ya. Dan dia katakan itu seperti hubungan yang gelap. Ini bukan hubungan. Aneh karena kalau saudara tepuk tangan, itu sebabnya ada video yang kalau saudara jantung harus saudara urut di bagian mana, ya, saudara mah urut di bagian mana, itu kan refleksi. Nah, Tuhan meminta kita bertepuk tangan, saudara-saudara. Dan tahukah saudara bahwa kalau saudara bertepuk tangan 20-30 menit, saudara sehat. Nah, kita lihat dampak secara cepat, meningkatkan sirkulasi darah. Tahukah saudara bahwa hampir semua penyakit itu oleh karena penyumbatan, bahkan penyakit yang paling parah jantung, ya, stroke itu karena penyumbatan. Dan itu penyakit yang bikin susah orang, susah diri, susah keluarga. Kenapa? Kalau saudara stroke itu saudara bikin susah keluarga. Dan saya berdoa Tuhan jangan pernah saya tidak mau mati karena stroke. Ya, kalau saya akan bikin susah istri saya dan anak-anak saya. Ya, tapi sederhananya Tuhan sudah ciptakan untuk kita tepuk tangan. Amin. Jadi kalau Tuhan mau dalam ibadah bertepuk tangan itu tepuk tangan. Karena itu sirkulasi darah supaya lancar. Amin. Jadi kami bilang dengan kita berdoa. Saya bertepuk tangan. Kalau aku sudah bertepuk tangan, aliran darah akan lancar. Semua penyumbatan akan lancar. Semua akan sehat. Amin. Dikatakan juga meringankan radang sedih orang-orang tua. Seringkali kita setua ya kita cuma duduk-duduk saja, menonton saja. Sebenarnya kalau sedang tepuk tangan itu juga meringankan, ya, meringankan radang sedih. Ya, kita cepat. Kemudian mencegah penyakit paru-paru. Apa hubungannya tepuk tangan dan paru-paru? Ternyata waktu sudah tepuk tangan itu aliran darah akan lancar. Dia akan bawa oksigen, ya. Jadi
oksigen itu bukan saja yang lewat atau di apa, tidak. Di aliran darah kita itu ada oksigen, ya. Waktu saya tepuk tangan, oksigen itu akan mengalir ke paru-paru dan paru-parumu sehat. Amin. Amin. Jadi Tuhan itu kita tepuk tangan bukan sekedar ikut makan Pentakosta, tidak, tapi ini baik buat kita. Yang keempat, tekanan darah rendah. Saudara yang tekanan darah rendah juga harus sering tepuk tangan, ya. Amin. Sekali lagi itu akan membuat tekanan darahmu menjadi normal kembali, ya. Bukan cari daging kambing, itu boleh sekambing, ya. Tapi tepuk tangan, ya. Ya, Tuhan mau supaya kita lakukan ini, kita mengalami kesehatan. Yang kelima, menyembuhkan masalah pencernaan. Ya, banyak sekali orang sekarang bermasalah dengan pencernaan. Tapi saya mau katakan dalam penelitian, bertepuk tangan itu juga membuat pencernaan kita sehat. Yang keenam, meningkatkan kekebalan tubuh. Kita semua butuh daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh. Tuhan sudah siapkan dengan tepuk tangan saja. Amin. Amin. Saudara sehat. Amin. Tuhan mau saudara sehat. Dan kesehatan adalah salah satu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Perhatikan Yesus datang untuk itu. Kalau dia tidak pentingkan kesehatan, dia tidak akan menyembuhkan waktu dia ada di bumi. Tapi kesehatan adalah sesuatu yang penting. Saya juga membaca penelitian di Inggris. Sekali lagi berhubungan dengan stroke dan jantung. Kalau saudara jalan tiap hari setengah jam, saudara tidak akan kena stroke dan jantung. Ya, ini penting. Kita usia 40-50 udah mulai malas. Saudara harus paksa diri. Kalau saudara mau sehat sampai tua, ya. Nah ini betul, saudara. Kenapa orang Singapura sehat? Karena mereka punya gaya hidup, mereka sengaja parkir di beberapa blok kantor mereka dan mereka jalan. Hingga mereka sehat. Karena salah satu penyebab penyakit merajalela dalam tubuh kita adalah terlalu banyak duduk. Terlalu banyak duduk untuk Carlotta. Terlalu banyak duduk untuk nonton Korea, film Korea. Bisa apalagi film seri, ya. Bisa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sudah istirahat sebentar, ambil makan, duduk kembali. Hati-hati, ya. Nah saya bicara ini bukan untuk kebanggaan, tidak. Waktu saya baca artikel itu, saya mengambil keputusan untuk diri saya. Tiap pagi saya putar lagu penyembahan di TV, agak besar ini. Saya tutup pintu muka, saya pakai speaker, sambil 1 jam saya menyembah Tuhan, saya jalan. Amin. Saya jalan. Untuk apa? Supaya saya sehat. Amin. Terus doa saya fokus. Jadi saudara-saudara sudah melakukan itu, tapi jangan cuma hari Minggu, ya, atau PG saja, ya, setiap hari. Kenapa kau berkata pendeta 1 jam terlalu lama? Coba mulailah 15 menit, putar lagi, ya. Kalau TV tidak bisa, ada YouTube, coba putar dari HP saja dan pakai speaker kecil. Saudara mulai, amin. Mulai deklarasi, mulai jalan. Saudara akan melihat mujizat Tuhan. Saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan lakukan. Amin. Karena Tuhan mau kita sehat. Ya, Tuhan mau saudara sehat. Saudara sehat. Ya. Wah, lihat saudara lagi. Luar biasa umur sebegitu tapi masih sehat. Amin. Ya, jangan minta apa kenapa? 30 supaya 50 nih, ya. Yang lalu Pak Gembala bilang jalan dengan Ibu Gembala dan Ibu Gembala dipanggil kakak, Pak Gembala dipanggil om. Itu kan memalukan. Penghinaan. Kalau saya mau, karena saya punya aja. Saya punya ketua daerah, jadi saya harus bela. Tapi itu maksud sehat, amin. Bukan untuk gaya, tidak. Sehat, segar. Karena firman Tuhan juga menjanjikan itu, makin tua makin segar dan berbuah. Amin. Tapi itu tanggung jawab kita. Paulus tadi bilang di 1 Korintus 4 ayat 8, dia berkata latihan badani terbatas mudanya. Dia bicara itu 2000 tahun lalu. Budaya orang zaman itu jalan.
kemana-mana jalan. Nah, ayat yang kata latihan badan terbatas kuda itu tidak cocok dalam tanda kutip ya. Untuk sekarang saudara ke depan saja naik ojek, naik Grab, ya kan? Jadi perlu latihan badan. Amin. Supaya saudara sehat, saudara memuliakan Tuhan. Yang kedua, yang B, boleh yang B. Ya, mujizat. Ya, mujizat bagi pekerjaan dan finansial kita. Saya ingin saudara-saudara kita akan lihat di dalam Meleakhi. Kita akan baca bersama Meleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saudara semua bisa baca? Ya. Kita baca bersama-sama Meleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Bahwasanya Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Selanjutnya, ya, bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghari bagimu melalang pelah, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah saudara, memang seringkali jemaat kalau pendeta mulai angkat ayat ini, mereka mulai berpuluhan lagi. Tapi tahukah saudara, ayat ini penting. Boleh? Bukankah di tengah-tengah keadaan seperti ini kita membutuhkan mujizat secara finansial? Amin. Kita ingin Tuhan memberkati kita. Amin. Dan jangan pernah saudara berpikir bahwa Pak Gembala ada pesan nomor 2 ya, supaya jemaat bertobat. Tidak ada pesan. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ini sesuatu yang penting. Amin. Kalau saudara ingin bebas secara keuangan, saudara harus belajar taat kepada firman Tuhan. Memang kalau saudara di media sosial, bahkan di YouTube pun ada beberapa pendeta yang sudah berkhotbah mengajar bahwa perpuluhan tidak berlaku lagi karena ini perjanjian baru, itu bukan Torah, itu Torah. Saudara salah. Perpuluhan diberikan kepada Abraham sebelum Torah ada. Jadi ini bukan Torah. Kalau saudara berpikir ini Torah, tidak. Ini bukan Torah. Karena saudara Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek, itu Torah belum ada. Mereka berkata, ya benar, tapi Yesus kan tidak banyak bicara tentang perpuluhan. Saudara salah. Orang Yahudi itu sangat taat perpuluhan. Tapi ayat di mana Yesus bicara tentang belas kasihan, dan Yesus berkata, adas dan cinta kamu kasih perpuluhan. Tapi kenapa kamu mengabaikan belas kasihan? Yesus berkata, yang lain kamu harus lakukan dan yang ini juga harus kamu lakukan. Artinya Yesus mengajar bahwa perpuluhan itu sesuatu yang penting. Amin. Ya. Sekali lagi, jangan gampang untuk, ya, kadang-kadang saya sendiri pernah baca teman saya punya status, mau perpuluhan, pendeta-pendeta mau perpuluhan supaya mereka memperkaya diri. Ya, saya tidak puji, tapi saya punya hari dengan istrinya sudah kaya diberkati Tuhan. Amin. Mereka sudah kaya. Ya. Maaf, ya, saya tidak tahu, karena saya tidak tahu aset mereka dan aset jemaah. Tapi mereka diberkati Tuhan. Ya, mereka punya beberapa mobil. Ya, mereka punya, sekarang mereka punya 2 rumah. Ya,
Tuhan, saudara. Bagi saya bahkan mereka berkorban setiap minggu kita makan. Ya. Jadi jangan nanti tuh kasih perpuluhan banyak, nanti gembala jadi kaya. Ya. Kaya sebelum perpuluhan saudara masuk. Amin. Nah, kenapa saya ingin bicara? Karena ini penting, saudara. Saya bisa bersaksi dari diri saya. Mau kesetiaan saya kepada perpuluhan, Tuhan menjaga saya. Amin. Ya. Tadi kita bicara kesehatan, tapi tahu nggak saudara, kesehatan juga itu juga ketaatan kepada firman Tuhan. Pelalang pelompat itu juga bicara tentang apa yang akan terjadi kalau kita tidak taat. Ya, kalau saudara tidak taat, maaf, saya tidak mengatakan saudara ke rumah sakit oleh karena tidak bayar perpuluhan, tidak. Tapi mungkin juga itu dari celah. Ya, saya bisa bersaksi, saya sudah 54. Dan saya tidak pernah masuk rumah sakit. Ya. Nah, saya tidak berkata saya begitu sempurna, tidak. Tapi saya belajar ketaatan itu berdampak kepada kita. Amin. Sudah taat perpuluhan itu berdampak bagi saudara. Jangan urus, ya, jangan sibuk. Bahkan kadang-kadang saya perhatikan yang bikin status begitu tuh dia sendiri tidak pernah bayar perpuluhan, hanya sibuk saja. Hanya gampang tersinggung dengan pendeta bicara perpuluhan, dia tersinggung. Karena dia sudah setia. Biasanya orang yang setia itu mereka akan lihat. Ya. Dan kenapa saya bilang orang Yahudi? Boleh tampilkan John Davison. Ya, ada seorang yang terkenal pada akhir abad 19. Dia bernama John Davison Rockefeller. Ya, tahun 1839. Ya, tahu nggak saudara bahwa dia adalah anak yatim orang Yahudi di Amerika. Mereka sangat miskin sehingga dia tidak bisa sekolah, dia harus kerja. Dan dia kerja karena dia lihat mamanya susah, dia kerja. Dia baru umur sekitar 7-8 tahun, tapi dia sudah mengerti kesulitan mamanya. Jadi dia kerja di satu toko, dia dibayar $1.05. Waktu dia pulang dia semangat karena dia pikir mama akan senang dengan uang ini untuk belanja kebutuhan. Tapi waktu dia sampai di rumah dia kaget, mamanya berkata, keluarkan perpuluhan. Keluarkan perpuluhan. Dan dia sejak saat itu apapun hasilnya, banyak atau sedikit, dia keluarkan perpuluhan. Dan tahu saudara, dia pernah diwawancarai setelah dia kaya. Karena kalau sudah baca di Wikipedia, ini bukan artikel Kristen, jadi seolah-olah mau besar-besarkan. Tidak. Ini Wikipedia. Dia kalau sudah baca bahwa dia adalah seorang pebisnis, ya, dia punya perusahaan yang dia adalah orang yang punya perusahaan minyak di Amerika, Standard Oil. Dan saudara, dia dianggap adalah orang terkaya pertama di dunia. Dia paling kaya di Amerika, orang miliarder pertama di Amerika dan orang terkaya pertama di dunia. Orang kaya pertama di dunia bukan orang Arab, Yahudi. Dan itu diakui dunia. Sampai sekarang mereka kaya. Kalau tidak salah setiap bulan atau setiap tahun mereka menyumbang untuk sosial itu belasan miliar dolar. Tapi saudara, saya ingat satu cerita. Waktu dia diwawancarai televisi, dia diwawancarai dan ditanya, apa sih rahasianya sehingga kamu bisa kaya seperti itu? Itu abad 19 tuh. Dia bilang, dia tunjuk ke kamera, dia berkata, saya mau bilang buat ibu-ibu, semua ibu-ibu saya mau bilang, mulai sekarang ajar anakmu banyak perpuluhan. Saya sampai sekarang ini, karena saya diajar oleh ibu saya sejak saya punya penghasilan $1.05. Amin. Dan sekarang mereka, kalau saudara cari ya di Wikipedia atau di Google, saudara masih menemukan mereka orang kaya di dunia. Ya, keturunan mereka kaya raya, yang terkenal di Amerika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa saya ingin supaya kita sadar ini? Bukankah
sumber berkat kita adalah Tuhan. Dan Tuhan mau kita belajar untuk mempercayakan sumber berkat kita kepada Dia. Bagaimana mempercayakan? Bayar perpuluhan. Waktu engkau membayar perpuluhan, engkau sedang berkata, Tuhan, engkau tahu saya hanya punya 90% dan ini hanya cukup sampai tanggal 10. Masih tinggal 20 hari lagi. Tapi aku percaya engkau akan mencukupi. Amin. Engkau akan mencukupi. Dia Allah yang kaya, Dia Allah yang dapat melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Ke dalam ayat 10 kalau kita perhatikan, boleh itu kata ujilah, boleh tampilkan bahasa Yunani, Ibrani, maaf, ya. Ada kata di tadi ayat. Oh iya. Nah kalau sudah perhatikan kata uji itu, dia berasal dari kata bakar. Itu bukan sekedar uji, ya, tapi untuk di sini dikatakan untuk memeriksa. Jadi Tuhan saudara katakan, kalau saudara ingin memeriksa keuanganmu, bagaimana keuanganmu nanti, mulai belajar taat perpuluhan. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan, Dia yang berjanji juga itu untuk mencoba, ya. Jadi saudara, ada pernyataan yang mengatakan hanya ada satu ayat soal uji yang Tuhan katakan, yaitu perpuluhan. Saudara boleh uji Tuhan, ya. Saudara boleh uji Tuhan. Bisa enggak kalau saya bayar perpuluhan, Tuhan pelihara saya? Amin. Amin. Karena Dia Allah yang seperti. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Di sini dikatakan membuktikan, meneliti, ya. Jadi uji di sini kata bahkan dalam bahasa Ibrani itu saudara akan melihat, akan membuktikan, saudara bisa melakukan penelitian. Ya, tahu saudara bahwa pada tahun 1906 waktu bangkit gerakan Pentakosta, orang Pentakosta itu adalah kelompok kecil, kelompok pekerja, orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin di Amerika. Tetapi waktu mereka percaya kepada Tuhan, mereka mulai taat perpuluhan. Sekarang orang-orang Pentakosta karismatik adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari tadi adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, beberapa pengusaha di Indonesia, di dunia, di Amerika. Artinya kenapa? Waktu kita belajar taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan terus memberkati saya dan saudara. Tuhan akan terus menyatakan kemuliaan kalau kita belajar taat kepada Dia. Jadi mulai belajar taat. Adik-adik yang masih muda, mulai belajar taat. Ya, begitu terima uang dari orang tua, mungkin ada untuk bayar uang sekolah, tapi ada untuk saudara hidup sehari-hari. Nah, uang sekolah jangan keluarkan perpuluhan. Itu sebenarnya pengajaran. Yang keluarkan perpuluhan adalah uang sakumu. Mulai keluarkan. Mungkin kalau berkata Pak Pendeta, tapi kan mama cuma kirim 100. Tidak apa-apa, 10.000. Ya, belajar setia. Saya mengajar anak-anak saya, kalau mereka terima berkat Tuhan, harus keluarkan perpuluhan. Karena itu akan menentukan hidup mereka. Bahkan penelitian Gallup, coba Mazmur 112 ayat ada di situ. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Ya, boleh di bawah ada. Iya, Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Gallup melakukan penelitian kepada orang-orang kaya di Amerika, dan mereka kata, sekalipun sekarang orang kaya tidak percaya, tapi mereka coba cari dia punya garis keturunan. Ternyata mereka punya orang tua itu dulu setia dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan ayat ini mengatakan anak cucu orang benar yang takut akan Tuhan, mereka perkasa, mereka diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita bilang,
ini uang banyak dibeli untuk peninggalan buat anak-anak. Akhirnya kita pikir nggak bisa kasih keperluan, sudah terlalu beli sesuatu yang besar. Saudara salah. Kalau saudara mau mewariskan berkat kepada anak cucu, takutkan Tuhan. Setia berpeluang. Percaya bahwa Tuhan akan pelihara mereka. Percaya Tuhan akan berkati mereka. Percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Kalau kita belajar untuk taat, mulai taat. Ya, memang kalau perpuluhan sedikit gampang untuk taat. Kalau mulai banyak, mulai pikir-pikir. Ya, nanti kalau kasih ini, nanti bagaimana beli mobil baru lagi. Kok sudah punya pikiran kecil begitu? Saya lakukan saja firman Tuhan. Amin. Ya, saya harus belajar untuk taat kepada firman Allah. Karena itu akan berdampak bagi saudara. Salah satu kisah tentang Rockefeller juga, saudara. Kenapa dianggap dia adalah satu atau dianggap orang paling filantropis, orang yang suka melakukan perbuatan sosial di dunia, saudara? Karena di satu waktu, ya, John Davison Rockefeller ini satu waktu sakit parah. Dia datang ke dokter dan dokter berkata, hanya tinggal beberapa bulan engkau akan mati. Ya, engkau akan mati. Nah, dia punya dokter pribadi, seorang kaya. Jadi dia percaya. Tapi dia pulang dan dia pikir, dan saya mau mati. Saya kaya begini, mau bikin apa? Dalam kisahnya dikatakan dia mulai menyumbang kemana-mana. Dia mulai melakukan, dari kekayaannya dia melakukan perbuatan sosial. Dia membantu orang-orang. Dia membantu daerah-daerah yang negara-negara yang miskin. Dia mulai lakukan. Dan tahukah sudah apa yang terjadi? Dia, apa yang menjadi prediksi dokter tidak pernah terjadi. Dia sehat sampai tua. Kenapa? Karena waktu Allah melihat hatimu yang suka untuk mengasihi dia, engkau taat kepada firman-Nya, engkau setia dengan dia. Bukankah itu hati Tuhan? Waktu saudara mengundi, itu hati Tuhan. Bukankah ayat pusat seluruh Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Hati Tuhan adalah memberi. Waktu dia menemukan hatinya di hati, dia akan mulai berkati engkau. Dia akan mulai berkati engkau berlimpah. Dia akan berkati hidupmu, pekerjaanmu, profesimu. Oh, Tuhan karyamu, Tuhan akan terus berkati. Kalau kita belajar untuk taat, amin. Karena kuncinya ada di situ juga. Kalau dia menemukan hatinya di hati, ya. Saya tahu karena saya juga ada di grup. Gereja ini sedang membutuhkan 60 juta untuk beli speaker, saudara. Maaf, saya anggap gerakannya agak lambat. Ya, ini jemaah cukup banyak, saudara, menurut saya. Ya. Dulu kami di Cengkolo itu cuma sekitar 80-90 kalau ibadah, saudara. Tapi kalau kami ambil pemberian, seringkali kami harus berhenti karena sudah cukup. Ya. Ini saya bilang, saudara, ini kebutuhan. Ini bukan kebutuhan gembala. Amin. Ini bukan kebutuhan orang yang di sini. Justru ini kebutuhan saudara. Betul kan? Bukan kalau speaker bagus yang jadi bagus saudara atau orang lain. Kita semua. Amin. Dan ini Tuhan punya. Ini pekerjaan. Dan ini kuncinya. Amin. Beri. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Karena Tuhan akan membalas. Yang ketiga, boleh cepat. Saya tidak tahu apakah sudah terlalu lama. Ya, kedasatan jadi Allah dalam ibadah adalah yang tadi itu. Tiga, yang tiga. C. Maaf, C. Yang C. Iya, yang C boleh. Yang C. Iya, mujizat bagi kerohanian. Ada yang cepat. Tahukah saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi
dan pemungut cukai yang datang ke bait Allah. Ya, ini kan mereka sama-sama datang ibadah, betul? Mereka sedang menghadap Tuhan. Tapi Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa orang Farisi itu bangga dengan keuangan ini. Dia bangga karena dia 1 minggu puasa 2 kali, dia bayar 40, dia setia. Pemungut cukai ini, bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia tidak bisa mengangkat mukanya, dia hanya menangis. Tetapi kenapa saya ingin saudara sadar bahwa dalam ibadah kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, sikap kita itu menentukan bagaimana setelah ibadah kita pulang. Amin. Apakah kita pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Saya secara pribadi belajar untuk istilahnya melihat diri saya sendiri setiap kali ibadah. Saya menyadari tiap kali ibadah itu menjadi luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau saya mulai menyadari bahwa saya masih ada ini karena anugerah Tuhan. Saya sehat karena anugerah Tuhan. Saya bisa makan yang enak karena anugerah Tuhan. Istri saya masih sehat karena anugerah Tuhan. Anak-anak saya masih ada karena anugerah Tuhan. Saya berkata, Tuhan terima kasih, semua anugerah. Dan saya mau katakan kepada saudara, biasanya setelah itu saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya betul-betul mengalami Tuhan. Amin. Saya melihat di gereja di tempat ini, setiap kali pemimpin pujian, khusus Mami kalau memimpin, dia mendorong untuk saudara mengalami Tuhan. Karena memang itu penting. Kalau saudara hanya datang ibadah, saudara pulang tidak berjumpa dengan Tuhan, saya mau katakan ibadahmu sia-sia. Nah, bagaimana untuk berjumpa dengan Tuhan? Saya sederhana saja. Saudara menyadari bahwa saya masih ada karena anugerah Tuhan. Saya hidup karena anugerah Tuhan. Saya boleh percaya kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang hidup sia-sia, tidak tahu sedang menuju kemana. Kalau saudara bisa percaya anugerah, datang dengan mengucapkan syukur. Jangan tunggu dulu, ya. Pemimpin pujian atau Mami bilang angkat tangan, kalau saudara angkat tangan, sebenarnya saudara angkat tangan saja. Tuhan terima kasih, terima kasih Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan. Karena saudara kalau mengangkat tangan, saudara sedang menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara bergantung kepada Tuhan. Saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena saya dan saudara, Tuhan mau waktu saudara beribadah mulai datang dengan kerendahan hati. Saya tidak mengatakan saudara datang dengan saya orang paling berdosa, saya cuma cacing tanah. Enggak, jangan. Saudara orang yang berharga. Tetapi kesadaran bahwa hidup ini anugerah, itu membuat respon kepada Tuhan. Itu akan membuat engkau bersikap berbeda kepada Tuhan. Itu membuat engkau akan melompat bagi Tuhan, bersukacita bagi Tuhan. Engkau akan menikmati kuasa ibadah. Dan Alkitab mengatakan saudara pulang sebagai orang yang dibenarkan. Dan saya suka ada kata di situ. Boleh tunjukkan kata pulang sebagai orang yang dibenarkan. Boleh ada? Maaf. Terus. Orang yang dibenarkan di bawah itu ada. Terus, mari. Orang yang dibenarkan. Naik di atas. Sudah habis. Orang yang dibenarkan. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunani adalah dikaio. Dikaio itu membebaskan, membersihkan. Jadi dia bukan saja dibenarkan, tapi waktu saudara ibadah dengan sungguh-sungguh, berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh, saudara bebas. Sepanjang ini saudara bebas. Saudara berjalan dengan kuasa Tuhan, saudara berjalan dengan otoritas Tuhan, saudara dibersihkan oleh Tuhan, saudara dilayakkan. Sepanjang itu saudara akan lihat mujizat Tuhan. Saudara akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang biasa. Kan itu mari, jangan hanya ibadah biasa-biasa. Setiap kali kesempatan untuk datang berjumpa dengan Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan kau mengalami sesuatu yang dasar. Yang kedua besar, ya, yang kedua yang besar. Ibadah daripada ibadah yang adalah
Paulus kepada Timotius yang berkata bahwa ini mempunyai dampak untuk masa yang akan datang. Dan saya perhatikan, boleh ke bawah, langsung saja ke bawah. Yang pertama adalah upah bagi semua perbuatan baik kita. Nah, ayat ini, Wahyu 14 ayat 13 ini adalah ayat yang berbicara seringkali orang pakai untuk khotbah orang mati. Ya. Tetapi saya ingin saudara merenungkan bahwa setiap ibadah saudara, perbuatan baik saudara, pemberian saudara kepada Tuhan, itu bukan yang menyelamatkan saudara. Kekristenan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia. Perbuatan baikmu ada upahnya. Ya, Yesus akan katakan memberi air putih saja kepada seorang nabi, saudara mendapatkan upah seorang nabi. Apalagi saudara berikan Fanta dan Coca-Cola. Ya. Amin, amin. Artinya pemberian saudara itu yang dikatakan Wahyu 14 ayat. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh bersah dari jerih dalam mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Semua pemberian saudara untuk beli sound system itu akan menyertai saudara. Amin. Saya suka katakan kalau saya hormat tentang Cornelius. Saudara, Cornelius adalah seorang Itali, dia pemimpin pasukan, bukan orang Yahudi. Alkitab mengatakan dia memberi untuk pembangunan rumah ibadah, sinagog. Malaikat Tuhan datang kepada dia, mereka bilang apa? Doa dan sedekah kamu sudah naik. Dia tidak bilang doa loh. Doa dan sedekah naik. Saya suka sedikit bikin lelucon di situ. Kenapa malaikat ketemu Cornelius? Karena doa dan sedekah. Kalau saudara hanya doa, tidak pernah memberi, yang muncul adalah setan. Karena orang kikir tidak masuk surga. Ya, Wahyu bilang. Ya, jadi jangan saya mesti jaga tuh untuk masa tua saya. Saya tidak mengatakan salah untuk masa tua. Tapi kalau saudara kikir, itu saudara akan masuk neraka. Tidak masuk surga. Jadi kalau saudara mau malaikat Tuhan berjumpa dengan saudara di pekerjaanmu, di karyamu, di rumah tanggamu, harus berdoa dan memberi sedekah. Amin. Supaya yang datang malaikat bukan setan. Ya. Nah, kenapa saudara? Semua yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan pernah saudara berpikir sia-sia. Pemberian saudara boleh menilai. Saya menganalisa. Saya waktu tamat dari sekolah, saya mau menikah dengan Ibu Christine waktu itu, pacar saya. Itu saya juga tahu. Saya ini beberapa kali saya cerita, tapi saya ingin cerita. Saudara, saya suruh dia waktu itu tanya Mami, kira-kira siap berapa? Dan Mami bilang siap 2 juta. Tahun 95. Dan 95 2 juta itu besar. Gaji saya 125.000. Dihitung mulai Agustus saya mau nikah Desember. Kan hanya bisa dapat 4 kali gaji. Ya. Jadi artinya sekitar 500.000. Nah cukup 2 juta. Yang menjadi masalah adalah bukan masalah sebetulnya. Salah, bukan masalah. Saya datang di sekolah teologi di Ampel, sekolah itu miskin, semua ditutup sebenarnya. Dan saya duduk dan pemimpin sekolah mulai dengan kita memulai semester ini, kita akan buat janji iman, buat misi. Saya bingung mau tulis apa. Saya baru tamat, belum terima gaji, tidak ada uang, mau nikah Desember. Kan kalau mau nikah itu kita sudah pikir kumpul kan? Iya. Tapi waktu saya duduk, Tuhan bilang kasih gajimu yang pertama 125.000. Saya tulis. Ya, dan memang prosesnya tidak gampang. Tapi singkat cerita, Tuhan kasih saya 10 juta rupiah untuk saya nikah.